Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Ada yang nanya bang, bahas ini dong, slot goret, slot goret ya teman-teman, atau slot jam operasional goret. Nah, itu saya sih simpelnya ya, nggak terlalu mau panjang lebar karena saya juga nggak tahu, nggak kopdar online atau offline, jadi saya nggak tahu kabar secara detailnya. Mungkin ini hanya info sementara ya, yang berdasarkan analisa sementara saya aja ya teman-teman. Bisa salah, bisa bener, itu bisa terjadi. Kalau saya pikir sih ya, namanya goret itu kan dia dibagi kan, Gojek kan ada dua nama perusahaan ya teman-teman ya, saya lupa nama detailnya itu. Pokoknya yang satu itu khusus untuk orderan goret, dan yang satu pun khusus untuk paket dan makanan. Nah itu kan udah dipisah ya di awal tahun 2023 itu, peraturan barunya itu ya dipecah jadi dua. Nah dari situ aja Gojek udah memisahkan nih teman-teman ya, antara dua layanan tersebut, dua PT tersebut jadi dipecah. Kenapa dipecah? Karena apa? Karena supaya, simpelnya ini ya, bahasa sederhananya, supaya bisa bersaing di namanya pengiriman kurir atau makanannya ini sendiri ya. Karena kompetitor sebelumnya Shopee, terus Lalamove dan lain sebagainya itu udah, bukan itu yang bikin rusak sebetulnya kompetitor itu sebetulnya. Kalau Gojek itu sebetulnya hanya ikut-ikutan ya teman-teman ya. Kalau Gojek nggak ikut tuh ya dia mati juga di gosennya, di putnya juga nggak bisa berkembang. Nah makanya itu Gojek misahin tuh PT-nya biar jadi biar leluasa, ibaratnya leluasa apa teman-teman ya, leluasa merubah tarif tanpa persetujuan mitra atau tanpa persetujuan kita ini teman-teman ya. Jadi kapanpun dan saat apapun dan berapapun argonya, Gojek akan merubah tarifnya atau membuat fitur-fitur yang menurut kita nggak manusiawi. Tapi pada dasarnya ya udah, emang itu nasibnya teman-teman. Kita hanya ada pilihan, yaitu goret teman-teman ya. Itu udah ada ininya teman-teman, ada PT yang berbedanya itu dulu ya teman-teman untuk dibedakan. Nah untuk masalah slot goret ini, menurut saya ini ya teman-teman ya, menurut saya ini berbeda teman-teman dengan slot atau jam operasional GoFood yang udah duluan ya teman-teman ya. Akun Goceng itu pada akhirnya sama, harganya 5.000, dan terus kemudian ada slot Gosen, jam operasional Gosen yang mungkin udah teman-teman jalanin di, kalau saya tahu sih di Surabaya ya teman-teman ya, di Surabaya udah berjalan. Nah argonya pun bener sesuai dengan ketentuan perjanjian yang pembaruan itu. Segala bentuk perubahan tarif di divisi PT antar makanan, apalah pokoknya namanya itu saya lupa teman-teman ya, itu bebas mereka mau rubah berapapun. Makanya muncullah tuh yang terakhir Gosen operasional, bahkan argonya pun sama tuh sama GoFood, 5.000 paling kecil ya teman-teman ya. Nah bagaimana bang, menurut Bang Budi nih menurut saya ya, kalau goret bakal begitu nggak argonya? Kalau menurut saya, kalau saya baca-baca teman-teman ya, peraturannya jelas berbeda teman-teman ya. Secara tarif itu pengaturannya itu beda teman-teman, nggak bisa. Kalau jatuhnya transportasi ya, yang penumpang kan, goret penumpang itu masuknya transportasi teman-teman, dia ada batas minimalnya, ada batas minimal per kilonya untuk pengantaran itu teman-teman ya. Itu sekitar 2.800 ya teman-teman ya, 2.800 paling minim, maksimal 2.800, minimal 2.550 ya teman-teman ya. Nah kisaran itu. Terus untuk tarifnya nggak bakal bisa seperti yang namanya jam operasional atau food slot lah, lebih enak ya disebutnya. Terus sama Gosen nggak bisa disamain, pasti berbeda teman-teman ya. Ini analisa sementara saya aja, bisa salah bisa bener, karena saya yang belum
nerima notifikasi selengkapnya, ngebacanya itu nggak bisa ya teman-teman. Nanti mungkin kalau udah saya dapat pemberitahuannya selengkapnya, mungkin saya bisa jabarin di sini teman-teman, di konten saya buatin kontennya. Jadi sementara itu teman-teman. Nah, untuk area-area operasional di mana aja Bang? Ya kemungkinan kalau prediksi saya sih ya area-area yang epicentrum orderannya itu cukup tinggi. Kalau di Jabodetabek Jakarta ini sekitar Senayan, Semanggi, terus Tebet, terus Kuningan, Tamrin ya. Terus kedua yaitu pastinya shelter goret instan. Kalau di sini tuh yang saya tahu stasiun Tangerang, stasiun Rawabuntu, stasiun Tanah Abang, stasiun Tebet, stasiun Sudimara ya teman-teman. Mungkin yang akan positif dapat area slot itu yaitu area-area tersebut. Untuk area-area penyangga atau pinggiran seperti Jakarta Barat sekitar sini, saya kemungkinan bisa kena bisa enggak sih, cuman prediksi saya kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan area-area pinggiran itu akan termasuk dalam kategori jam operasional goret itu sendiri. Karena apa? Karena meskipun jam rame nggak sekenceng namanya stasiun teman-teman ya, atau goret instan itu sendiri. Pasti Gojek itu punya yang namanya, udah ada perhitungannya, udah punya datanya mana area yang layak untuk diberlakukan jam operasional itu sendiri ya teman-teman ya. Nggak semua bisa jadi jam operasional, karena kalau sampai dibikin lebih luas lagi jam operasional tersebut, pasti secara logika driver itu pasti ngumpul di situ semua dong. Jadi kacau malah teman-teman ya. Oke, itu orderannya dapat, tapi driver itu nggak bisa kemana-mana, harus di situ-situ aja. Artinya driver itu menumpuk di sini. Jadi untuk di area pinggiran itu, jadi malah nggak ada driver nanti jadinya. Kalau sampai area goret operasional itu atau goret slot itu sampai lebih luas, ya itu lokasi-lokasi yang memungkinkan itu aja yang menurut analisa sementara saya aja ya, area-area epicentrumnya bener-bener rame banget. Terus sama stasiun, kemungkinan ya stasiun yang paling utama yang positif menurut saya yang bakal kena itu yang ada goret instannya. Oke, itu teman-teman ya. Untuk secara tarif itu pasti nggak bisa disamakan dengan yang namanya Food dan GoSend itu sendiri. Jadi jangan khawatir untuk masalah argonya, nggak bakal jadi goceng kalau menurut saya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan prediksi dan analisa saya bener ya teman-teman ya, amin ya. Kalaupun ya amit-amit ya, saya nggak mau bilang itu ya, kalau sampai kejadian ya mungkin saya bakal berpikir 2 kali untuk merubah pola saya yang sekarang under ini riskan, rawan kena jam operasional pastinya. Karena akun-akun yang rawan yang pasti kena itu ya yang biasa main under teman-teman. Otomatis nanti mungkin ya kalau pahit-pahitnya ya ibarat kata kalau sampai kejadian kayak gitu ya mungkin saya bakal main argo yang lebih tinggi lagi. Karena dilihat dari kisaran argonya, kalau yang GoSend itu kan 5.000 sampai 19.000. Artinya kemungkinan besar kalau sampai diterapin bisa jadi sama, kemungkinan besar ya teman-teman ya, kemungkinan bisa juga diterapin di goret. Mungkin argonya akan lebih tinggi sedikit, sekitar mungkin kalau diturunin di angka 9.000 ya teman-teman, nggak bakal lebih, nggak bakal turun di bawah itu kalau menurut saya ya teman-teman. Mungkin kalau di daerah lain yang tadinya 8.000 bisa jadi 7.000, itu mungkin aja ya teman-teman. Untuk argo pastinya nggak akan sama dengan Food dan GoSend. Oke, itu analisa sementara saya aja teman-teman ya. Mudah-mudahan memberikan rasa, mengobati rasa kekhawatiran kalian ya. Ini pandangan saya aja, saya kan sering ngebaca-baca situasi gitu ya. Mudah-mudahan kali ini analisa dan cara baca situasi saya kembali benar, mudah-mudahan, amin. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang Gojek goret slot ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.